Rolling. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di channel Darul Hikmah Foundation. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini kita berusaha memperbaiki diri, berusaha meningkatkan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang betul-betul diterima puasanya, sehingga kita bisa kembali ke fitrahnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Kang Hasbi. Betul? Betul. Dengan nama lengkap siapa, Kang? Hasbi Hermansyah dan bisa dipanggil saya. Gak apa-apa dipanggil sayang dulu kayaknya. Ya, tapi BTW ada panggilan di Pondok John. Itu yang manggil sayang ada? Banyak. Oh, banyak. Baik. Teman-teman semuanya, bagi yang penasaran, bisa dilihat-lihat atau di stalking lewat media sosialnya Kang Hasbi ini dengan nama siapa? Nama sosialnya? Nama media sosialnya maksudnya? Nama media sosial yang mana? Yang Instagram. Yang Instagram? Iya, Instagram. Instagram niche. Boleh. Bisa di-follow nama IG saya. Pakai KH depannya. Kahasbi. Oke. Kahasbi bisa di-follow ya nanti oleh teman-teman semuanya. Barangkali ada yang mau stalking kehidupan dari Hasbi ini. Dan kebetulan teman kita yang satu ini telah menyelesaikan baru mau menyusun skripsi. Ya betul lah, atau sudah selesai mungkin? Belum, Mbak. Belum ya, Pak. Kebetulan fakultas apa di UIU Universitas Islam Negeri Bandung? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu yang dipelajari tentang apa tuh? BTW. Ada tentang kedakwahan bisa dan komunikasian. Iya, dan komunikasian. Ada juga di jurusan bimbingan konseling Islamnya juga ada. Bimbingan konseling. Iya. Ada juga Islamnya juga ada dipelajari. Islamnya juga dipelajari. Oke. Kalau dari bimbingan konseling ini terkait hal apa itu? Biasanya terkait berbicara soal bimbingan ya, asik. Ini ngobrol santai aja sama ya, santai aja. Santi. Jadi teman-teman semuanya, ini memang dari pengalaman yang saya dapatkan dari Hasbi ini, beliau tuh jadi grogi kalau mungkin sempat bilang grogi kalau dilihat oleh semua orang. Jadi enaknya kalau ngobrol berdua di belakang, macam di rumput-rumput, bisa di belakang kamar mandi kan, di pelaminan. Iya, mantap. Jadi konseling itu semacam kumaya. Ya, konseling itu semacam bimbingan maksudnya yang dipelajari Iya, bimbingan mau ke perorangan, individu, mau kepada kelompok bisa. Berarti sudah pernah menemukan satu masalah misalkan di lembur gitu, semacam ayah memiliki kasus masalah. Ya, konseling sehingga dipecahkan. Pernah memecahkan masalah semacam gitu? Sebenarnya gini ya, asik. Tapi sebelum ke sana, ya, barangkali teman-teman mau tahu dulu biografi dari Hasbi ini selama di pesantren Darul Hikmah, karena kebetulan beliau adalah alumni pesantren Darul Hikmah. Biografi nama? Iya, bukan sejarah-sejarah singkat saja dulu. Oh ya, saya alumni dari Darul Hikmah. Iya, tahu. Ditempatkan di Kabilah Umar. Dulu itu roisnya adalah Irfan Nur Alim. Oke. Irfan Nur Alim yang sekarang sudah jadi alumni juga. Oke. Ya. 2 tahun di Kabilah Umar, kemudian naik di lantai 2 di Bilal. Oh, di Bilal. Dulu kan sekarang ada kurang lebih 16 kabilah. Kalau di Putra 16 kabilah. Kalau zaman Hasbi dulu? Zaman saya itu ada Umar, Hamzah, Abu Bakar, Utsman, Ali, Al-Farabi, Bilal. Oke. 7 kabilahnya. 7 kabilah. 7 kabilah, tapi sekarang sudah banyak berkembang pesat. Banyak berkembang pesat. Nah, tadi
kembali ke pertanyaan awal tadi, pernahkah sudah memecahkan satu masalah? Ya, masalah. Ya sebenarnya semua orang punya masalah ya. Pasti. Tidak tertentu harus di daerah maupun Ya, di lembur lah betul. tadi. Iya banyak. Ada suatu masalah yang sering muncul ketika di perkuliahan. Seperti adanya curhat ceria. Iya. Tapi Hasbi sendiri pernah ngalaman, namanya orang teh nanti hirup teh menikah atau misalkan orang teh merasa tidak adil dengan keadaan seperti ini, pernah tuh merasa seperti itu? Pernah. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya dengan berpikir positif. Saya juga pernah insecure, tapi insecure dalam hal positif. Asik nih. Ini sangat menarik. Jadi dia memang suka insecure dalam hal positif. Apa betul itu? Ya. Semacam Kalau salat saya ya gak mau disuruh. kalau salat gak mau disuruh. Disuruh itu positif. Jadi sebelum adzan pun sudah ada di masjid. Oh iya, jelas. Karena yang saya ada. Ada juga saya. Baik. Jadi misalkan saya beri satu permasalahan. Oke. Ada satu orang anak santri di pesantren. Dia tuh cenderung suka melakukan satu pelanggaran. Di mana pelanggaran ini disebut dengan pelanggaran yang sangat nakal, misalkan sok ngebully teman-temannya. Kemudian ketika dia salah melakukan kesalahan, terus dia teh nggak mau dikasih tahu atau merasa egois lah, merasa paling benar sendiri. Nah, menghadapi hal anak semacam ini, menurut Hasbi harus gimana nih sebagai orang yang paling konseling? Ya paling konseling. Ya ada di kampus ya yang sejenis bukan mata kuliah sih, obrolan diskusi. Semacam diskusi tentang analisis sosial. Oke. Analisis sosial yang berupa bentuk negatif bisa. Yang pertama tadi kasusnya bullying. Bullying itu ketika anak peloncoannya kepada orang lain itu seperti nama bapak. Ya, sekarang nama bapak gitu kan. Sering gitu kan. Iya, benar. Kemudian body shaming juga banyak. Sering. Iya. Bentuk penyelesaiannya terlihat dari dua pandangan gitu. Ya. Dari dua belah pihak, entah itu dari sudut positif atau itu dari sudut negatif. Negatif positif. Negatif lah. Positif lah. Negatif. Dari dua pandangan ya. Iya. Yang pertama sudut pandang kenapa anak yang pembuli itu kenapa membuli? Kenapa harus membuli? Ya. Mungkin ada salah satu faktor. Faktor yang pertama dia dulunya dibully. Oke. Jadi dia melakukan sikap balas dendam. Ya, yang kedua bentuk dari pandangan yang kedua itu dari segi di pondok itu sendiri nih. Apakah kultur yang dibuat oleh santri-santri yang lain itu bersifat positif atau negatif? Jadi apakah yang tadi disebut agami juga adalah cenderung kebiasaan? Jadi tidak menutup kemungkinan yang dulunya si anak ieu teh cicingeun misalkan bager, ketika di pondok karena berteman dengan orang-orang yang suka membuli misalkan, jadi dia bisa terbawa. Iya, bisa jadi. Jadi kemungkinan itu teh menyebabkan bisa terjadi semacam tadi pembulian. Terus bisa terjadi. Kira-kira bagaimana cara menghentikan atau meminimalisir lah misalkan? Bukti dari meminimalisir ya contohnya yang pertama sembunyikan nama bapak Anda. Jangan sampai terjemar, jangan sampai orang masih teman-teman tahu kalau nama bapak Anda itu tapi berbahaya. pengalaman pribadi ya abdi sanyira. Kami misalkan miwarang kamurang kalih teh ngadata miwarang nulis biodata nyalira. Kadang eta teh nama orang tua sareng nama orang tua itu sok dituliskeun. Jadi antawisna supados menghindari hal-hal seperti itu. Yang pertama itu solusi yang pertama. Sembunyikan nama orang tua. Yang kedua jangan mencela orang lain. Jangan. Iya. Berarti itu karena begitu sebaliknya. Ketika Anda mencela orang lain, Anda pun sebaliknya, Anda pun akan dicela orang lain. Berawal dari diri kita sendiri. Iya.
Ya, kita harus membuat aura-aura positif kepada orang lain, berlaku baik, jangan mencela gitu. Oke. Jadi bisa dipahami ya oleh semuanya, teman-teman semuanya, baik yang belum merasakan bagaimana euforia di pondok pesantren, karena memang banyak bergaul dengan banyak orang, jadi berbagai kebiasaan baik atau buruk, sehingga tidak menutup kemungkinan yang tadinya dia baik jadi buruk, yang tadinya buruk jadi baik. Tapi yang diharapkan oleh kita semua tentunya jadi orang yang baik ya. Tapi ya namanya juga hidup, kadang belok kanan, kadang terus. kadang terus. Oke, baik, teman-teman semuanya, kita perkenalan lebih dalam lagi bagaimana sikap atau bagaimana kepribadian Hasbi, mungkin bisa diceritakan, Mang? Waduh, kepribadian saya sangat baik. Jadi sebenarnya Hasbi itu naon sih gitu kan? Nah, gitu tah make kudu kieu gitu. Jadi nah urang teh make kudu sikapnya seperti ieu, terus nah gitu tah Hasbi teh meuni cuek gitu tah. Dan lain sebagainya lah. Pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang kenal maupun yang belum kenal pun mungkin. Apa yang timbul keanehan dari Agani terhadap saya sendiri? Jadi saya penasaran apa yang aneh dalam diri saya. Ya kan semua orang berbeda-beda, punya ciri khas. Mungkin Hasbi bisa dikenalkan lebih dalam lagi. Ciri khas saya tampan. semacam dulu saya memang orang yang pendiam, tapi ketika masuk bergaul dengan bla bla bla. Bisa diceritakan, Mbak? Saya asalnya buruk ya. Jadi baik. Ya, jadi semacam pemuda hijrah. Enggak. Beda, saya santri hijrah. Garis keras enggak? Enggak. Biasa aja. Karena orang-orang berlebihan itu enggak baik. Oke, kepribadian ya kaku, bisa bilang kaku. Terus serius, bisa diajak serius. Bisa diajak serius bisa. Ada waktu pas saya itu aliyah di jas anak-anak MTS itu ada slogan yang 3S itu. Ya, apa? Santai, serius, sukses. Yang sekarang jadi beda. Kenapa yang sekarang gimana? Apa namanya? Bentar lupa. So akrab. so asik. Sopan santuy. Oke, jadi dulunya teh kamu teh sukses, santai serius sukses. Santai serius sukses. Prinsip teh. Ya. Tapi itu mah kayak prinsip siapa ya? Kalau sekarang mah sakrab sopan santuy. Sopan santuy. Oke, terus kemana? Perkenalkan lebih dalam lagi. Ini perkenalan terus kalau mungkin benar-benar udah kenal pada saya. Ya, karena sudah 2 kali ini perkenalan. bukan. Menurut saya teh menurut Abi teh jadi kan kapungkur menuju aliyah ya. Yang saya kenal dari Hasbi sendiri, orangnya teh kayak cuek, kayak nggak jorok kayak gitu kan. Nggak kenal sama sabun mandi dan lain sebagainya. Yang saya kenal, yang saya lihat. Tapi sekarang mah sudah glow up, sedang daya dibuktikan dari jangkauan lebaran. itu karena perubahan gitu kan, karena perubahan. Dan apa yang bisa dikenalkan oleh Albi ke teman-teman semuanya? Yang pertama, motivasi yang tadi itu kesalahan pandangan itu. Yang dari Agani karena sepihak itu. Ketika saya di Jamban dulu, saya bukan tidak punya sabun, tapi saya meminjamkan sabunnya. Bukan meminjamkan sabun. Jorok itu bukan istilah untuk saya itu, karena lemari saya rapi gitu kan. Agani jarang ke kabilah itu. Bukan rois favorit saya Agani. Termasuk musuh saya, salah satu musuh. Karena dahulu pernah merajia saya. Ya, waktu itu kenapa saya musuh dengan Agani, karena waktu itu saya bukan dicepak lah,
Pelontos. Bukan di pelontos, di razia tuh. Digunting. Ya digunting. Dibotakan pernah? Enggak dibotak tapi depannya aja. Oh, benar. Pedalnya Rita. Peda. Ini apa? Gapleh. Oh iya. Bener, jadi Kapungkur kan pernah aya gapleh, selain gapleh itu nyen kertas. Ya. Terus digambaran gitu nya. Ya, digambaran. Ala Arab gitu lah. Kapanggih domba Arab. Oke, geus kapanggih gitu ya. Langsung gitu depan tuh. Di sana ada punten Mang Calim. Aya Agani juga, teman-teman kabilah saya sendiri. Oke. Ada 4 orang. Jadi dari awal bisa disebut kasus pertama yang menyebabkan Hasbi mengikuti jurusan bimbingan konseling. Bukan. Mungkin jurusan bimbingan konseling saya itu adalah gurat, bisa disebut gurat. Gurat apa? Gurat ini apa? Gurat takdir. Syiratul Muntaha. Baik, ini kumaha ya. Bincang aja. Luar biasa sekali. Karena memang Hasbi ini jarang open mic karena dia tuh orangnya orang belakang. Jadi di Al-Maidah pun di belakang. Hasbi suka main apa di belakang ya, suka main di belakang. Enaknya di belakang. Menikung. Dulu pernah saya mendengar cerita ketika terkait cinta. Ya. Ditikung oleh orang yang pemakai ninja. Betul kah itu? LX. Ya. Bukan di pondok, itu beda lagi cerita. Ya kan ketika di kampus. Oh. Itu beda lagi bahasannya. Kita sedang berjuang, sudah dapat, kemudian sidiah ya, sudah dapat sidiah. Namun di tengah perjalanan ada seseorang yang memakai motor LX. Ya, hanya material saja. Pengetahuannya nol. Ada apa-apa ya? Iya. Perempuan suka gitu. Maaf. Oke, jadi dari sana gimana pelajaran yang bisa diambil? Ya, pelajaran yang bisa diambil. Hikmahnya adalah ya itu tadi. Knowledge is strong. Knowledge is strong. Iya. Pengetahuan adalah kekuatan. Luar biasa sekali. Karena jarang perempuan yang memandang pengetahuan. Oke, lebih ke material saja. Cukup bijak sekali. Mungkin barangkali ada amanat-amanat bagi teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton. Oh iya, ini Hasbi sendiri. Ini hanya sekedar konten ini ya. Ini mengandung unsur candaan-candaan, jadi jangan dianggap serius. Yang terakhir, knowledge is strong. Nah, udah itu aja. Baik, teman-teman semuanya, berhubung waktu sudah tidak memadai lagi. Sekarang sudah di sini sudah jam berapa ya? Setengah 4 gitu. Setengah 4, hampir zuhur. Sahur. Hampir waktunya sahur. Sahur. Hasbi kemarin sahur. Ya, bagi teman-teman yang berpuasa jangan melihat konten ini karena konten ini mengandung unsur sara yang sangat banyak. Baik teman-teman semuanya, kita bertemu di lain waktunya Hasbi ya. Kita ngobrol lebih serius lagi. Dan kita ambil berbagai macam hikmahnya pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ya. Khususnya dari segi konseling. Yang belum sih. Hah? Belum. Nanti di pertemuan yang selanjutnya. Part 2. Kalau ramai lanjut part 2. Kalau ramai lanjut part 2. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.